Seorang pria bernama George menerima tantangan unik, hidup selama 100 hari di dalam sebuah supermarket besar. Aturannya jelas, selama ia tidak melangkah keluar dari garis merah, maka hadiah $1 juta akan jadi miliknya. Awalnya, tinggal di supermarket terasa seperti mimpi. Rak-rak penuh makanan, cukup untuk seumur hidup, membuatnya tak perlu khawatir soal lapar. Tapi kesendirian, tanpa teman, tanpa ponsel, tanpa internet, perlahan membuat tantangan ini terasa jauh lebih berat. George memilih sebidang ruang kosong sebagai tempat tinggal. Hari pertama berlalu dengan semangat. Keesokan harinya, ia mendapat $10.000 dari penyelenggara. Namun untuk benar-benar mendapatkannya ia harus menukar barang senilai sama. Setelah berpikir, ia melepas televisi yang tak berguna untuk bertahan hidup. Hari berikutnya, giliran pakan hewan dan perlengkapan lain yang ia tukarkan. George mulai menyusun rencana. Apa yang bisa dijual, apa yang harus disimpan agar tetap bisa bertahan. Hari-hari pun berlalu. Ia membersihkan rak demi rak, dari buah dan sayur yang cepat busuk hingga mainan dan kebutuhan sehari-hari. Setiap kali ia melihat mobil berisi uang keluar dari supermarket, wajahnya sulit menyembunyikan rasa puas. Rasanya seperti sedang bekerja, sekaligus berlibur dengan bayaran besar. Memasuki hari ke-10, penyelenggara bertanya apakah ia ingin berhenti. George justru merasa masih sanggup tinggal 100 hari penuh. Ia mulai mengosongkan area pakaian, bahkan merancang kamar kecil dari tumpukan botol air mineral sebagai dinding dan tisu gulung sebagai alas tidur. Tidak nyaman memang, tapi sedikit demi sedikit supermarket itu berubah menjadi rumahnya. Pada hari ke-13, ia bahkan membuat kamar mandi sederhana di rak kosong agar bisa membersihkan diri. Tiap hari ia bekerja seperti mesin, merapikan barang, menukar dengan uang, menerima hadiah, lalu kembali menata. Di hari ke-16, ia mendapat izin menggunakan forklift agar pekerjaannya lebih ringan. Dengan alat itu, ia semakin cepat mengosongkan rak, dan uang yang didapat pun semakin banyak. Namun, di balik tumpukan uang, ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Di hari ke-21, ia sangat merindukan keluarganya. Saat rindu semakin berat, penyelenggara akhirnya mengizinkan keluarganya datang menjenguk di hari ke-30. Pertemuan singkat itu membuat George menangis haru, sebuah kebahagiaan yang sekaligus menyakitkan, karena ia sadar kebersamaan dan uang tidak pernah bisa dimiliki sekaligus. Setelah keluarganya pulang, hari-hari kembali terasa hampa. Situasi diperburuk ketika supermarket dimatikan listriknya. Gelap gulita membuatnya gelisah, 6 hari ia hidup dalam kegelapan, berkali-kali tergoda untuk keluar melewati garis merah. Tapi selalu berhasil menahan diri. Hari ke-40, lampu dinyalakan kembali untuk kebutuhan syuting. Rak supermarket sudah kosong 3/4, meninggalkan ruang luas. George mencoba menghibur diri dengan kolam renang karet dari gudang, tapi hanya sehari, ia merusaknya dan air membanjiri supermarket. Barang-barang basah, tumpukan uang berantakan, dan suasana kacau membuat semangatnya runtuh. Ia mulai merasa dirinya ikut hancur bersama supermarket itu. Hari ke-43, kondisinya semakin goyah. Ia berkata masih bisa bertahan, namun sorot matanya kosong. Hari berikutnya, ia hanya menunggu hadiah datang, tapi yang muncul hanyalah kereta belanja otomatis tanpa manusia. Ia merasa benar-benar ditinggalkan. Pada hari ke-45, George menyerah. Ia menangis, tak ingin melanjutkan lagi. Tantangan pun berakhir. George mungkin gagal mencapai 100 hari, namun 45 hari bertahan seorang diri dalam kesunyian adalah prestasi luar biasa. Ia membawa pulang $450.000, cukup untuk mengubah hidupnya.